Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Mesasari, NIM 19121136, kelas 2A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan primer, sekunder, dan tersier HIV/AIDS. Yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan ini tidak bersifat terapeutik, tidak menggunakan tindakan yang terapeutik, dan tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Pencegahan ini meliputi dua hal, yaitu peningkatan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV/AIDS, standarisasi nutrisi, menghindari seks bebas, screening, dan sebagainya. B. Perlindungan khusus, misalnya imunisasi, kebersihan pribadi, atau pemakaian kondom. Pencegahan sekunder terdiri dari teknik screening dan pengobatan penyakit pada tahap dini. Hal ini dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan dari perkembangan penyakit atau meminimalkan potensi tertularnya penyakit lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan ketika seseorang teridentifikasi terinfeksi HIV atau AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Kegiatan pencegahan tersier ditunjukkan untuk melaksanakan rehabilitasi daripada pembuatan diagnosa dan tindakan penyakit. Perawatan pada tindakan ini ditujukan untuk membantu ODA mencapai tingkat fungsi setinggi mungkin sesuai dengan keterbatasan dan akibat HIV/AIDS. Sampai di sini penjelasan pencegahan primer, sekunder, dan tersier HIV/AIDS saya, dan dilanjutkan untuk penjelasan pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pencegahan primer, sekunder, dan tersier penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain penyuluhan tentang bahaya narkoba, B. penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba. Yang kedua, pencegahan secondary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain A. Deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, B. Konseling, C. Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, D. Penerangan dan pendidikan pengembangan individu, E. Life skill antara lain tentang keterampilan menolak tekanan orang lain dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Selanjutnya, pencegahan tersier atau tertiary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba.
dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini, antara lain konseling dan bimbing sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.